Oke. Sudah bergabung semua ya? Sudah ya? Udah. Oke, baik adik-adik. Kita bertanya dulu nih buat adik-adik semua nih ya. Kira-kira pelajaran di sekolah kimianya sampai di mana? Udah sampai di mana kira-kira adik-adik? Untuk kimia udah sampai di elektrolisis, Pak Editon. Oh, udah sampai elektrolisis. Ya, baru 2 bab. Tapi kalau bab pertama dari kurikulum ada kebijakan baru. Jadi untuk masa pandemik boleh tidak diajarkan sebenarnya sifat koligatif. Cuman karena kita sudah terlanjur diajarkan, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Jadi ada perubahan kurikulum, Pak, kalau di sekolahan dari Kemdikbud. Selama masa pandemi ada bab-bab yang direduksi gitu. Oke, Bu. Berarti kesepakatan kita lah buat adik-adik ini. Yang mau kita ajarkan yang mana nih? Sifat koligatif atau bagaimana? Mungkin anak-anak kesulitan menjawab, Pak Editon, soalnya kan di mute semua biar suaranya bersih. Paling dia kan kalau mau menjawab harus unmute dulu, jadi responnya agak lambat mungkin. Boleh Pak, mungkin langsung di redok atau anak-anak yang lain boleh jawab, nak silahkan kalian maunya belajarnya apa dengan Pak Editon. Redox. Mungkin ke elektrolisis, Pak. Oh, elektrolisis. Oke, baik. Ya berarti dari redox aja Pak semua, nanti kan nyampe ke elektrolisis gitu. Berarti redox dulu, Bu, ya. Redox dulu ya. Nah, baik. Kita coba akan jelaskan dulu. Yang pertama, kalau di kita disingkat bilangan oksidasi ya. Nah, bilangan oksidasi di sini definisinya menyatakan jumlah muatan listrik yang dimiliki oleh suatu atom atau molekul. Nah, jadi kalau dikatakan muatan listrik, berarti artinya muatannya itu bisa positif, bisa negatif ya. Nah, untuk memahami bilangan oksidasi, kita harus paham dulu aturan Bilox. Nah, yang pertama adalah bilangan oksidasi daripada atom atau unsur bebas. Nah, ini nilainya. Jadi kalau dia unsur bebas, artinya dia tidak berikatan dengan unsur lain. Contoh, misalkan natrium, kalium, kalsium, magnesium, ya, besi. Ini contoh mewakili golongan A ya. Misalnya transisi kobalt, nikel. Kemudian yang diatomik H2, O2, N2, kemudian P4, kemudian O3, S8. Nah, jadi kalau dia bebas seperti ini, bilangan oksidasinya 0. Nah, kemudian yang kedua, bilangan oksidasi daripada atom hidrogen. Nah, kalau hidrogen dalam senyawa itu selalu nilainya positif 1. Ya, selalu positif 1. Contoh, misalkan H2O. Nah, jadi ini kan senyawa, ya, senyawa. Jadi Biloxnya ini positif 1, ya.
Nah, kemudian misalkan NaOH, ya, NaOH. Ini kan senyawa, berarti biloxnya positif 1. Nah, di sini nanti untuk hidrogen ada pengecualian ya, kecuali misalnya nanti kalau kita jumpain senyawa hidrida. Nah, kalau dikatakan hidrida biasanya hidrogen berikatan dengan logam H ya. Maka nanti bilangan oksidasinya ini negatif 1. Jadi kalau pasangannya logam, maka biloxnya negatif 1. Ya, adik-adik, negatif 1. Misalkan kita buat contoh di sini. Misalnya NaH ya. Nah, natrium itu kan golongan 1A. Ini termasuk unsur logam. Maka bilox H di sini negatif 1. Kemudian kalium hidrida. Nah, ini kan kalium logam. Maka bilox H-nya -1. Nah, itu untuk aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, bilangan oksidasi daripada atom oksigen. Ya, atom oksigen. Kalau dalam senyawa, nah ini ya, dalam senyawa itu biloxnya negatif 2. Tapi kalau bebas, misalnya deh seperti ini O2, O3, itu biloxnya 0. Ya. Nah, misalnya yang dalam senyawa contohnya kita buat misalnya H3PO4, asam fosfat. Ini bilangan oksidasi oksigennya sudah pasti negatif 2. Ya. Nah, asal dia dalam bentuk senyawa. Misalkan contoh yang lain CaOH 2 kali. Nah, ini udah pasti bilangan oksidasi H-nya negatif 2. Ya kan gitu ya, adik-adik ya. Nah, kalau dia misalnya untuk oksigen, itu pengecualiannya ada 3. Jadi pengecualiannya ada 3. Yang pertama, kalau kita jumpain senyawa peroksida. Nah, kalau peroksida, maka bilangan oksidasi O-nya adalah negatif 1 ya. Nah, misalkan contoh hidrogen peroksida H2O2. H2O2. Nah, ini bilangan oksidasinya -1 untuk oksigen ya. Bukan -2 karena ini pengecualian. Kemudian natrium peroksida Na2O2. Ini bilangan oksidasinya -1. Nah, pengecualian yang kedua adalah senyawa oksigen difluorida atau OF2. Nah, kalau ada perhatikan F ini kan golongan 7A. Ini golongan 7A. Oksigen itu golongan 6A. Nah, jadi kalau kita urutkan ya dari kiri ke kanan, maka biasanya yang paling kanan itu paling negatif. Maka bilangan oksidasi oksigennya di sini adalah positif 2. Nah, kenapa? Karena F itu lebih negatif daripada oksigen. Jadi kalau ditanya berapa sih bilangan oksidasi F di sini? Ya -1. Nah, cuman karena ada 2 indeksnya, maka kita kali 2, maka oksigennya jadi +2. Supaya totalnya 0. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah senyawa superoksida ya. Senyawa superoksida. Nah, ini biasanya bilangan oksidasi oksigennya adalah negatif setengah. Ya, negatif setengah. Nah, misalkan contoh cesium superoksida. Kemudian rubidium superoksida. Ini nanti negatif setengah adik-adik bilangan oksidasinya ya. Nah, itu untuk aturan bilox. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini?
buat adik-adik semua? Oke, kalau nggak ada, boleh dicatat dulu ya. Silakan dicatat dulu, adik-adik. Ngeblur, Pak. Hah? Ngeblur. Ini udah. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Silakan dicatat dulu ya. Agak cepat ya nyatatnya ya. Yang sebelah kiri udah selesai dicatat, Dek? Sudah, Kak. Kita hapus Sudah. ya. Oke, kita hapus. Ya. Pak, itu nggak bisa dihapus, Pak. Ya, Yang itu nggak bisa dihapus tuh, yang tengah tuh. Ya, itu. ini terkelupas, Dek. Nggak kelihatan, maaf. Makasih, Pak. Yang ini sudah selesai nyatatnya, biar kita lanjut. Sudah, Pak. Aturan yang keempat. Di sekolah belajar itu penyetaraan redox enggak? Belum. Pak. Hah? Penyetaraan redox. Belum ya? Sudah, Pak.
Oke. Udah. Udah. Baik, sambil nyatat, sambil mendengar boleh ya. Nah, kita Oke, masuk maaf, ya. saya IPS. IPS. Ini IPA semua kan, adik-adik? Iya Pak, IPA semua Pak. Iya, Pak. Oke. Baiklah, kita lanjut aturan yang keempat ya. Bilangan oksidasi logam. Kalau dalam senyawa itu selalu positif golongan ya. Nah, jadi kalau logam dalam senyawa selalu positif golongannya. Nah, adik-adik harus ingat tabel periodik ya. Yang logam itu mulai dari contoh misalnya golongan 1A ya. Logam dari golongan 1A. Kecuali hidrogen ya. Nah, nanti ini biloxnya pasti positif 1. Ya. Unsurnya natrium, kalium, ya, litium, CS, rubidium, dan francium. Ini pasti positif 1 dalam senyawa ya. Kemudian logam dari golongan 2A ya. Nah, ini biloxnya pasti positif 2. Contohnya kalsium ya, tapi dalam bentuk senyawa misalnya nih CaOH 2 kali ya, pasti positif 2. Mg SO4 berarti positif 2. BaCl2 misalnya nih, berarti positif 2 biloxnya. Karena dia golongan 2A ya. Nah, kemudian logam 3A ya. Ini pasti biloxnya positif 3. Nah, biloxnya positif 3 misalnya contohnya AlCl3 ya. Ini positif 3. Nah, pada golongan 3A ini ada juga sebagian logam transisi ya. Nah, kalau misalnya nanti kita jumpain logam transisi ya. Transisi itu golongan B. Ini biasanya bilangan oksidasinya bervariasi ya. Artinya lebih dari 1. Biloxnya bervariasi. Contoh misalkan Fe atau besi bisa +2, bisa +3 ya. Kemudian tembaga bisa +1, bisa +2. Nah, asal dia dalam bentuk senyawa. Tapi kalau dia bentuk bebas, biloxnya 0. Paham ya? Kira-kira yang sebelah kanan sudah ada, kita hapus. Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya, kita hapus ya. Nah, kemudian kita masuk aturan yang kelima ya. Nah, sebelum kita masuk aturan yang kelima, ingat ya, logam tidak pernah bilangan oksidasinya negatif. Jadi kalau dalam senyawa itu positif, paling rendah dia 0 dalam bentuk unsur bebas. Yang seperti aturan pertama tadi. Paham kira-kira adik-adik semua? Paham, Pak. Oke. Kak. Jadi logam tidak pernah negatif ya bilangan oksidasinya. Nah, kemudian kita masuk aturan yang kelima. Bilangan oksidasi daripada
Non logam. Kalau dalam senyawa nah, bilangan oksidasi non logam dalam senyawa ada aturan mainnya deh ya. Misalnya seperti ini ya. Non logam kita singkat aja NL ya. Bilangan oksidasi non logam untuk yang tertinggi, nah, tanda panah 2 ke atas tertinggi, itu sesuai dengan positif golongannya ya. Nah, kalau dia yang terendah, itu nanti golongannya, ya kan, golongan dikurang 8. Nah, pertanyaannya yang non logam biasanya dari golongan 4A, 5A, 6A, bahkan 7A ya. Nah, kalau 8A tidak deh, karena dia gas mulia ya. Karena dia gas mulia. Nah, misalkan contoh kita ambil dulu karbon. Nah, karbon ini kan golongan dari 4A ya. Nah, kalau dalam senyawanya, kalau ditanya bilangan oksidasi maksimumnya atau tertinggi, berarti sesuai dengan golongannya, Dek. Berarti positif 4 ya. Kalau dia minimumnya, berarti golongannya 4 kurang 8. Berarti minus 4. Nah, jadi karbon biloxnya minimal minus 4 sampai dengan positif 4. Ya. Oke. Nah, kemudian contoh yang lain nitrogen. Ini kan golongan 5A. Ya kan? Berarti maksimumnya positif 5 sesuai golongan ya. Minimumnya berarti 5 kurang 8. Berarti minus 3. Nah, jadi bilangan oksidasi nitrogen. Nah, berarti kalau dia ditanya maksimumnya berapa? Berarti positif 7, ya kan? Nah, minimumnya berapa? Berarti 7 kurang 8, minus 1. Jadi biloxnya mulai dari minus 1 sampai plus 7, ya. Nah, misalnya kita Cl2, terus HClO, HClO2, HClO3, kemudian HClO4. Nah, sekarang kita cari masing-masing bilangan oksidasi daripada si klor. Ya kan? H dalam senyawa D itu positif 1. Berarti Cl-nya minus 1. Ya kan? Supaya 0. Ini kan unsur bebas. Cl2 berarti biloxnya 0. H dalam senyawa plus 1, positif 1 ya. Ini minus 2 supaya 0, berarti Cl-nya positif 1. Ini positif 1, ini minus 4. Karena kali 2 ya. 2 kali minus 2, minus 4. Berarti Cl-nya plus 3. Nah, ini plus 1 hanya positif 1 bilangan oksidasi hidrogen. Di sini oksigennya minus 6 karena kali 3 ya. Berarti ini plus 5. Ini positif 1, hidrogennya ini minus 8. Berarti ini positif 7 supaya 0. Nah, jadi kalau kita lihat deh, HCl-nya dari minus 1 sampai dengan positif 7 bilangan oksidasinya. Nah, itu untuk non-logam. Jadi non-logam biloxnya bisa negatif, bisa 0, bisa positif.
Paham semua adik-adik yang di rumah? Yang di mana nih? Di rumah masing-masing kan? Iya, Pak, di rumah. Ah, Paham, Pak. Silakan dicatat dulu ya. Catatnya agak cepat ya adik-adik. Yang sebelah kiri sudah bisa kita hapus? Udah, Pak. Oke, kita hapus ya. Oke, sambil mencatat ya adik-adik, sekarang kita lanjut aturan bilangan oksidasi yang terakhir, yang keenam. Yang keenam adalah jumlah bilangan oksidasi
molekul ya. Molekul atau senyawa. Nah, jumlah bilangan oksidasi molekul atau senyawa. Nah, ingat ya, senyawa itu bisa bermuatan, adik-adik. Ada muatannya, kita buat di sini, bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif, ya kan? Positif dan negatif, atau dia netral. Netral ya. Nah, kalau nanti dia bermuatan positif atau negatif, maka ingat jumlah bilangan oksidasinya sesuaikan dengan muatannya. Ya, sesuaikan dengan muatan. Contoh, misalkan NO3-. Nah, jadi nanti semua biloxnya kamu totalkan deh adalah negatif 1 ya. Nah, jadi misalnya N, bilangan oksidasi N. Kita jabarkan ditambah 3 kali bilangan oksidasi oksigen. Nah, seandainya misalkan ditanya nitrogen, biloxnya berapa? Nah, ingat adik-adik, oksigen dalam senyawa itu kan -2. Jadi 3 kali -2 sama dengan -1 ya. Maka bilangan oksidasi nitrogennya ini pindahkan jadi -6 ya. -1 kalau dipindahkan maka bilangan oksidasi N-nya +6 kurang 1. Berarti +5. Nah, gitu deh. Itu kalau dia bermuatan. Jadi nanti muatannya itulah sebagai jumlah keseluruhan bilangan oksidasi atom unsurnya ya. Nah, kalau dia netral, ya sudah pasti jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0 ya. Nah, misalkan contoh kita buat NH3 ya. Nah, ini NH3 kan nggak ada muatannya. Nah, seandainya ditanya berapa sih bilangan oksidasi nitrogen dalam senyawa NH3, maka nanti jumlahkan semua biloxnya sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi H. Ya kan? Nah, ingat hidrogen dalam senyawa itu positif 1. Berarti kali 3. Kan gitu. Maka bilangan oksidasi N-nya adalah negatif 3. Pindah ruas kanan ya. Nah, seperti itu deh untuk aturan biloxnya. Jadi ada 6 ya. Ada 6 aturan bilox yang harus kita kuasai dengan baik. Nah, kalau nanti ini udah bisa kamu kuasai dengan baik, adik-adik, maka kita bisa menyelesaikan yang namanya penyetaraan redox, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Yang sebelah kanan udah selesai dicatat, adik-adik? Sudah. Sudah, kita hapus ya. Nah, oke, baik adik-adik. Mana tahu nanti dari antara kalian pengen kuliah ya, melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri ya. Nah, ada soal seperti ini. Pernah dimunculkan di ujian mandiri UGM ya. Kalau nanti ditanya bilangan oksidasi antar halogen ya. Nah, ingat deh, halogen itu golongan 7A. Ya kan? Bilangan oksidasi antar halogen. Nah, unsurnya apa saja? Ini, film, Charles,
Bronson idaman ati ya. FCl-BrIAT. Fluor, klor, brom, iod, astatin atau astat katanya ya. Nah, khusus untuk AT ini nggak usah kita singgung ya. Jadi yang kita singgung mulai dari FCl-BrI. Nah, ingat deh kalau dia mencari bilangan oksidasi antar halogen ya. Dari F ke I berarti dari atas ke bawah itu semakin positif ya. Nah, kemudian dari bawah ke atas itu semakin negatif. Nah, gitu ya. Nah, ada aturan mainnya. Kalau misalnya nanti senyawanya antar halogen. Contoh. ClF3 misalkan deh. Ini kan bagaimana sih mencari bilangan oksidasi Cl dan F? Nah, kalau misalkan nih ada Cl dan F, maka caranya kita bandingin deh. Mana yang lebih negatif? Misalnya nih, F dengan Cl. Ya kan? Maka sudah pasti yang lebih negatif adalah F. Jadi intinya, kalau dia paling negatif, maka sudah dipastikan bilangan oksidasinya selalu negatif 1. Oke? Nah, ingat aturan Bilox deh. Kalau dia senyawanya tidak ada muatan, maka jumlahkan ini sama dengan 0. Nah, jadi karena ada indeksnya 3, maka ini minus 3 untuk F-nya ya. Oke, untuk mencari si Cl, maka Cl-nya adalah A plus 3. Jadi kalau nanti ditanya, berapa sih bilangan oksidasi Cl? Plus 3. Bilangan oksidasi CF negatif 1 ya, bukan negatif 3. Paham? Ini negatif 3 ini untuk mencari bilangan oksidasi si Cl. Nah, contoh soal mandiri UGM seperti ini deh. ICl. Nah, gitu kan? Yang ditanya, bilangan oksidasi I-nya berapa, Cl-nya berapa? Kan gitu. Nah, caranya gampang. Kamu bandingin aja mana yang lebih negatif, I atau Cl. Nah, coba lihat posisi Cl di sini kan. Nah, kalau Cl-nya lebih negatif, maka Biloxnya sudah pasti negatif 1. Nah, karena ini nggak ada muatan deh, aturan Bilox yang ke-6 ini, maka jumlahkan semua sama dengan 0. Berarti I-nya positif 1. Nah, jadi sudah terjawab ya. Nah, itu pernah dimunculkan di ujian mandiri UGM ya. Oke. Kira-kira adik-adik berminat nggak pengen kuliah di perguruan tinggi negeri? Berminat. Berminat. Berminat ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, contoh yang lain adik-adik, ini pernah muncul di seleksi masuk Universitas Indonesia, SIMAK UI ya. Misalnya ada senyawa nih seperti ini, CH3, COOH. Yang ditanya adalah berapa biloxnya C yang ini sama bilox C yang ini. Ya kan? Nah, yang pertama, ingat deh, atom C itu tangannya 4. Elektron valensinya 4. Nah, ini ya. Baru kita lekatkan hidrogen. Oke, nah kemudian C ini berikatan dengan C yang satu lagi. Oksigen itu tangannya 2, seperti ini. Nah, untuk yang satu lagi, tangannya dipisah, satu untuk mengikat atom C, satu mengikat atom H. Nah, yang ditanya adalah, bilox C ini berapa, C ini berapa? Nah, gitu ya. Nah, kelihatannya seperti susah banget ya. Kelihatannya, ternyata gampang adik-adik. Ingat hidrogen dalam senyawa itu selalu positif 1. Ini positif 1, ini positif 1. Nah, C ini dengan C ini jangan digabung ya. Jangan digabung.
Artinya kita mencari biloxnya ini. Nah, untuk mendapatkan biloxnya ini, usahakan totalkan semua 0. Nah, karena hanya di sini kalau ditotalkan plus 3 ya. Nah, supaya 0, maka biloxnya ini deh minus 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian C yang ini berapa biloxnya? Kita cari dulu atom yang melekat dengan dia. Ini oksigennya kan minus 2. Dalam senyawa, ingat ya, selalu ya, minus 2. H dalam senyawa ini plus 1 ya. Nah, kalau ditanya biloxnya ini berapa? Nah, totalin dulu yang ini. Minus 4 tambah 1, berarti minus 3 ya. Nah, supaya 0 ini semua, maka karbonnya adalah positif 3. Nah, gitu deh kira-kira. Gimana? Gampang nggak? Gampang nggak mencari bilox? Gampang. Gampang ya? Oke. Silahkan dicatat dulu semuanya. Biar kita hapus, kita masuk reaksi redox. Ini memang pelajaran kelas 10 ya. Nah, cuman nanti untuk di kelas 12 ada kaitannya karena kalau kita nggak paham bilox, maka kita agak kesulitan nanti dalam melakukan penyetaraan reaksi redox, ya. Nanti kalau udah selesai dicatat, katakan sudah selesai ya adik-adik ya. Sambil menulis boleh bertanya adik-adik, silahkan. Kita kasih pertanyaan, silahkan. Yang mau bertanya. Kita harus interaktif ya. Yang di rumah adik-adik, silahkan bertanya. Salma, ada pertanyaanmu, Dek? Sama siapa Kak? Maaf. Ada Sama saya. paham tentang aturan bilangan oksidasi ini? Gak ada Kak. Jelas. Oke. Ada ya. Ferrari? Kak mau tanya. Ya. Ya, Kan silakan. di aturan ketiga yang tentang bilox atom O itu kan ada pengecualian senyawa peroksida sama senyawa superoksida. Caranya biar kita tahu kalau misalkan di soal ini senyawa peroksida sama senyawa superoksida itu bagaimana ya, Kak? Oke ya. Nah, kalau senyawa peroksida itu biasanya senyawa oksida yang kelebihan oksigennya 1. Oke. Nah, misalnya contoh ya, contoh. Yang gampang-gampang aja dulu nih Bapak buat ya. Ini namanya apa ini, Dek? Na2O. Natrium oksida kan? Nah, harus tahu dong namanya. Ini kan waktu pelajaran kelas 10 ini. Penamaan senyawa ya. Nah, ini namanya natrium oksida. Jadi kalau tambah 1 lagi oksigennya, menjadi begini nih. Ini namanya kan natrium oksida ya. Nah, kalau dia Na2O2, berarti nanti natrium peroksida ya. Peroksida.
Nah, kalau misalkan superoksida, itu oksigennya dalam jumlah yang sangat banyak ya. Tapi biasanya itu hanya golongan 1A. Yang tadi kita sebut. Ya, cesium ya, cesium superoksida. Nah, kalau natrium ini namanya natrium oksida. Kalau seperti ini cesium superoksida. Kalau Na-nya misalnya kita buat begini, NaO2, natrium peroksida. Tapi biasanya ini senyawa khusus ya. Jadi untuk peroksida itu dihafal adik-adik. Natrium Nah, jadi natrium superoksida kan nggak ada ya. Nah, cuman membedakannya ingat aja seperti ini. Nah, untuk superoksida itu harus dihafal ada 3 RbO2 ya. Nah, baru satu lagi golongan 1A, hari libur naik kuda Rebo Kemis free. Nah, FrO2. Nah, ini ya udah pasti ini superoksida yang 3 ini. Nah, satu lagi KO2 ya. Bukan KO 2 kali gedebuk, ya kan? Nah, kali KO2 dibaca kalium superoksida ya. Oke, gimana, Dek? Paham? Paham, Kak. Makasih. Ya, oke. Ini sudah selesai dicatat semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah semua? Kira-kira adik-adik? Kan Bapak nggak bisa ngirim ini, nggak bisa ngirim karena kita nggak masuk di grupnya ya. Nggak bisa kita kirim. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Kita hapus semuanya. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk pengertian reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini nanti berlaku untuk sel volta, sel elektrolisis ya. Nah, jadi harus paham dulu mengenai apa itu redoks. Redoks singkatan dari kata reduksi ya, kemudian oksidasi ya. Nah, reduksi itu pengertiannya adalah menangkap elektron. Oke, kemudian melepaskan oksigen. Reduksi biasanya bilangan oksidasinya berkurang atau turun. Nah, kemudian oksidasi kebalikannya ya. Kebalikan daripada reduksi. Nah, ini biasanya lepaskan elektron, menangkap oksigen. Nah, bilangan oksidasinya bertambah atau naik ya. Nah, jadi kalau hanya reduksi, itu nggak boleh disebut redoks. Kalau hanya oksidasi, juga sama. Misalnya, contoh ya, kita buat di sini SO3 2- menjadi SO4 2-. Contoh ini ya. Nah, yang berubah biloksnya harus tahu dong. Udah pasti belerang atau sulfur. Yang lambangnya S. Nah, kalau sudah paham mencari biloks, ini oksigen kan indeksnya 3 kali -2 -6. Supaya totalnya minus 2, maka sulfur di sini biloksnya positif 4. Ya, positif 4. Nah, kalau di sini kan oksigennya 4, berarti -8.
supaya totalnya minus 2, berarti ini positif 6. Jadi kalau adik perhatikan bilangan oksidasinya dari positif 4 ke positif 6 mengalami kenaikan kan? Berarti ini disebut reaksi oksidasi. Jadi bukan disebut redoks ini, Dek. Karena hanya oksidasi saja. Ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan redoks bagaimana? Nah, jadi kalau dibuat definisinya daripada redoks, apabila dalam reaksi kimia itu ada reduksi dan oksidasi berlangsung sekaligus, ya. Berlangsung sekaligus. Nah, jadi dalam reaksi itu ada reduksi dan oksidasi berlangsung sekaligus, Dek. Itulah dikatakan redoks. Jadi kalau hanya oksidasi saja, itu bukan redoks. Ya kan? Kalau hanya reduksi saja, itu juga bukan redoks. Paham, Dek, semua? Paham. Ya. Paham. Baik, yang sebelah kanan kita hapus ya. Kita buat dulu contoh reaksi yang paling gampang ya. Nah, contoh reaksi redoks. Nah, misalnya gas hidrogen reaksi dengan gas klor menghasilkan gas HCl ya. Ini kita setarakan dulu ya. Nah, ingat adik-adik kalau dia unsur bebas seperti H2 itu biloxnya 0. Kemudian hidrogen di sini dalam senyawa itu positif 1. Ya. Bilangan oksidasinya positif 1. Jadi dari 0 ke positif 1 itu pasti oksidasi ya. Nah, Cl2 ini juga unsur bebas, Dek. Berarti 0. Klor, nah ingat ya, ini kan gak ada senyawa. Kalau hanya plus 1, maka Cl-nya min 1. Berarti ini reaksi reduksi. Nah, jadi di dalam reaksi ini, Dek, ada reduksi, ada oksidasi. Maka ini dikatakan reaksi redoks, ya. Jadi kalau hanya oksidasi seperti ini, itu bukan disebut redoks. Paham ya semua adik-adik? Paham. Oke. Nah, selanjutnya, dalam reaksi redoks, ada istilah yang harus kita pahami. Ada 2 di sini. Yang pertama disebut adalah oksidator. Ya kan? Yang kedua reduktor. Nah, ini penting banget juga ini adik-adik. Nanti ada kaitannya ini nanti ke sel volta ya. Reduktornya siapa, oksidatornya siapa, kan gitu ya. Nah, oksidator ciri-cirinya gampang. Dia mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau reduktor mengalami oksidasi. Ya kan? Nah, pengertian oksidator disebut juga zat pengoksidasi. Zat pengoksidasi ya. Kalau reduktor disebut zat pereduksi. Gitu ya. Nah, misalnya contoh dari reaksi yang di atas adik-adik. H2Cl2 bereaksi menghasilkan 2Cl ya kan? Yang manakah di sini oksidator? Ayo, silakan. Yang mana adik-adik? H2 atau Cl2? Biasanya ini nanti posisinya di sebelah
kiri ya, atau reaktan. Sebelah kiri berarti yang ini, sebelah kiri tanda panah. Oksidatornya yang mana nih? H2 atau Cl2? Cl2. L2. Cl2, bagus. Berarti Cl2 sebagai oksidatornya ya. Reduktornya? H2. Iya. H2. Ya. Nah, berarti Cl2-nya sebagai oksidator. Kalau kita buat apa artinya? Berarti Cl2 mengoksidasi, ya kan? Mengoksidasi gas hidrogen. Nah, itu artinya oksidator. Atau ada pengertian bahasanya seperti ini. H2 dioksidasi oleh Cl2. Ya, oleh Cl2. Nah, itu arti oksidator. Reduktor. Berarti H2 mereduksi, ya kan, Cl2. Atau Cl2 direduksi oleh H2. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, jadi pengertian oksidator reduktornya harus paham dulu. Paham semua yang di rumah? Paham, Pak. Paham. Ya, silakan dicatat, Dek. Catatannya banyak atau sedikit? Terlampau banyak atau terlampau sedikit? Nggak banyak-banyak kan? Iya, Pak, lumayan. Iya, lumayan. Oke, agak cepat ya, Dek ya, biar kita masuk ke berikutnya ya. Yang sebelah kiri sudah selesai, Dek? Sudah, Pak. Sudah, kita hapus ya.
Sudah semua dicatat kira-kira adik-adik? Udah, Pak. Sudah ya? Baik, kita lanjut. Istilah yang ketiga, autoredox. Atau nama lainnya, Dek, disproporsionasi ya. Nah, ini juga sering banget ditanyakan di ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, bagi adik yang mau berminat. Nah, auto artinya sendiri ya. Nah, jadi kalau kita buat pengertiannya adalah merupakan reaksi di mana hanya satu zat saja ya, hanya satu zat mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Ya. Atau pengertian yang lain, bertindak sebagai oksidator dan reduktor sekaligus. Nah, itu sama artinya arti autoredox. Nama lainnya deh disproporsionasi. Jadi di sini hanya satu zat saja ya yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Nah, misalkan kita buat contoh Cl2 menjadi Cl- dan ClO3-. Contoh ya. Nah, kalau dia Cl2, biloxnya kan ini 0 deh. 0. Nah, ini -1. Berarti ini mengalami reduksi ya, karena biloxnya berkurang. Kemudian Cl di sini kan +5. Nah, dari 0 ke +5 itu adalah oksidasi. Jadi di sini hanya Cl2 yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Nah, itulah yang dimaksud dengan reaksi autoredox ya. Nah, kalau nanti misalnya reaksinya dibalik, itu biasanya disebut anti-autoredox. Ya, anti-autoredox. Misalnya contoh Cl- plus ClO3- menjadi Cl2 ya. Ini namanya anti-autoredox. Biasanya disebut konproporsionasi ya. Konproporsionasi. Nah, itulah dek mengenai redox dan bilox ya. Ada pertanyaan kira-kira? Baik, kalau nggak ada,
masih ada waktu ya, Adik-adik. Coba kita masuk dulu penyetaraan redox. Masih semangat kira-kira semua yang di rumah? Masih. Masih ya. Yang sebelah kanan Bapak hapus ya. Yang sebelah kanan ini Bapak hapus, oke? Nah, baik. Untuk penyetaraan reaksi redox, nanti ada kaitannya dengan bilox ya. Nah, penyetaraan redox, cara yang pertama ya, yaitu disebut cara kerangka setengah reaksi, atau kita sebut aja setengah reaksi ya, dengan melibatkan elektron atau metode ion elektron. Nah, cara setengah reaksi ini, kalau di inten, kita buat deh 6 langkah ya, 6 langkah saja. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom yang berubah. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, kita pisahkan kerangka setengah reaksi reduksi. Jadi pisahkan reduksi yang mengalami reduksi dan yang mengalami oksidasi. Nah, jadi itu langkah kedua deh. Kita pisahkan mana yang reduksi, mana yang oksidasi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyamakan yang namanya jumlah atom. Kiri maupun yang di kanan. Jumlah atom deh. Harus ada urutannya ya. Urutannya yang pertama, selain atom O dan H. Itu ya. Kemudian yang kedua, baru nanti atom oksigen. Nah, baru atom oksigen. Nah, untuk menyamakan atom oksigen, biasanya kita tambahkan H2O. Nah, ya. Untuk menyamakan atom oksigen, tambahin H2O. Kalau nanti suasananya asam atau netral, maka H2O-nya di O yang sedikit. Ya kan? Kalau dia nanti basah, maka di O yang banyak. Nah, kemudian yang ketiga, baru atom hidrogen. Nah, atom hidrogen. Nah, kalau atom hidrogen, kalau suasananya asam, maka tambahkan ion H positif. Kalau dia basah, maka tambahkan nanti ion OH negatif. Nah, itu untuk menyamakan jumlah atom. Jadi kalau sudah sama deh semua atom, baik atom O, atom H, dan atom yang lain, maka kita masuk langkah yang keempat, atau D, ya. Samakan yang namanya jumlah muatan kiri harus sama dengan jumlah muatan kanan. Biasanya kita tambahkan elektron atau emin pada ruas yang paling positif. Nah, ya. Jadi kita tambahkan nanti elektron ruas yang paling positif. Baru yang kelima, kalau nanti elektronnya belum sama deh,
maka kita samakan jumlah elektron ya. Baik pada reduksi harus sama pada oksidasi. Nah, langkah yang ke-6, tadi kan langkah yang kedua kita pisahkan nih reduksi oksidasi. Maka langkah yang ke-6 kita jumlahkan atau kita gabungkan deh reduksi dan oksidasinya. Nah, itu ya langkah-langkahnya. Ada 6. Jadi urutannya yang pertama bilox dulu. Baru pisahkan. Baru samakan atom. Samakan muatan kiri dan kanan. Kita singkat muki dan muka ya. Muatan kiri harus sama dengan muatan kanan. Nah, kemudian deh kalau elektron belum sama, harus disamakan baik pada reduksi, jumlahnya harus sama pada oksidasi. Baru yang terakhir, karena tadi langkah kedua kita pisahkan, maka jumlahkan reaksi reduksi dan oksidasinya. Paham ya? Itu untuk langkah-langkah secara setengah reaksi. Baik, yang sebelah kiri sudah selesai dicatat, Dek? Sudah. Sudah ya, kita hapus. Kalau teman-temannya masih ada yang belum nyatat, boleh kalian kirim sama teman-temanmu ya. Catatanmu ya, Dek ya. Bagi yang sudah gitu. Nah, misalnya contoh di sini adalah Fe 2+ bereaksi dengan MnO4 negatif menghasilkan Fe 3+ dan Mn2+. Nah, misalnya dikasih petunjuk dalam suasana asam atau H+, gitu ya. Nah, jadi kalau ada petunjuk seperti ini, berarti selesaikan dalam suasana asam. Oke. Baik. Coba dulu Adik berhenti dulu mencatat. Kita lihat dulu contoh ini, adik-adik semua biar paham penyataan redox. Sudah dilihat di layarnya masing-masing? Oke, baik ya, kita mulai. Langkah pertama, cari bilox, Dek. Ini biloxnya adalah +2. Lihat saja muatannya. Nah, ini +2 ya. Kemudian pasangkan dengan Fe yang sebelah kanan. Berarti ini +3. Ini biloxnya bertambah. Berarti mengalami oksidasi. Nah, kemudian Mn, ini biloxnya -8 oksigen, supaya totalnya -1. Berarti ini +7. Nah, ini kalau Mn di sini, sudah pasti +2. Lihat muatannya ya. Berarti ini mengalami penurunan bilox atau reduksi. Nah, langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, kita pisahkan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah si MnO4-. Berarti kita buat di sini deh, MnO4- menghasilkan Mn2+. Kemudian oksidasinya Fe2+ menghasilkan Fe3+. Nah, jadi langkah kedua udah kita pisahkan ya. Mana reduksinya, mana oksidasinya. Nah, langkah yang ketiga, samakan jumlah atom. Ya kan? Nah, untuk menyamakan jumlah atom, D, perhatikan dulu. Jangan atom O baru atom yang lain. Enggak. Urutkan dulu selain O dan H. Yang mana itu? Mn sama Fe. Nah, di kiri Mn1, di kanan 1 juga. Fe di kiri 1,
di kanan juga sama. Berarti udah sama ya. Nah, perhatikan lagi atom apa yang belum sama. Atom oksigen. Di kiri 4, di kanan tidak ada. Nah, perhatikan suasananya. Karena asam, maka kita tambahkan H2O. Di mana kalau dia asam? Di ruas yang paling sedikit atom O-nya. Berarti di sebelah kanan kita letakkan H2O. Seperti ini. Ya kan adik-adik? Kemudian, berapa koefisien H2O-nya? Ya, sesuaikan dengan oksigen yang di kiri. Berarti ini kita kali 4. Nah, kemudian, samakan lagi atom hidrogennya. Ini kan 8 di kanan ya. Maka kita tambahkan di sini ion H positif sebanyak 8. Oke. Berarti atom yang atas pada reduksi sudah sama, pada oksidasi juga sudah sama. Nah, pada reaksi reduksi, di sini kan tidak ada oksigen. Berarti nggak perlu tambahin H2O. Nah, karena sudah sama semua atomnya, baru masuk langkah yang keempat. Samakan jumlah muatan kiri dan kanan. Nah, kalau menyamakan jumlah muatan, kalikan dengan koefisiennya ya. 8 ditambah min 1. Berarti di sebelah kiri plus 7. Ini plus 2. Ini plus 7. Ini plus 2. Nah, untuk meletakkan elektron, kita letakkan di ruas yang paling positif. Karena ini tadi kan plus 7. Oke. Ini plus 2. Supaya plus 2 di kiri, kita kali 5 koefisiennya. Nah, jadi muatan kiri kanan sudah sama ya. Nah, pada oksidasi, ini plus 2, ini plus 3. Ini plus 2, ini plus 3. Berarti elektronnya di sini dong. Kita tambahkan sebanyak cukup 1 saja ya. Nah, jadi 3 kurang 1 kan plus 2, plus 2. Berarti sudah sama deh muatannya. Nah, kemudian perhatikan elektron. Udah sama nggak pada reduksi oksidasi? Belum ya. Ini reduksi 5, oksidasi 1 masih deh. Maka biar sama, ini kita kali 1, ini kita kali 5. Ya. Oke. Kita tulis kembali. Ini reduksi, oksidasi ya. 8H plus MnO4- plus 5 elektron menghasilkan Mn2 plus 4 H2O. Ini kan kali 5 ya. 5 Fe 2 plus menghasilkan 5 Fe 3 plus 5 elektron. Nah, kalau sudah sudah sama jumlah elektron, baru kita jumlahkan semua ya. Nah, ini kita coret saja. Jadi kalau beda ruas dan sama, coret ya. Jadi hasilnya adalah kita buat reaksi totalnya 5 Fe 2 plus MnO4- tambah 8H plus menghasilkan. Nah, dibuat di sini aja di sampingnya ya. 5 Fe 3 plus Mn2 plus 4 H2O. Nah, itulah reaksinya sudah setara ya. Nah, jadi atom Fe-nya 5 sama di kanan 5, Mn1 sama, H-nya 8 sama, oksigen 4 kali 1 sama. Nah, muatan plus 10 min 1 berarti plus 9 tambah 8, 17. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17. Jadi, kalau sudah sama jumlah atom dan muatan, berarti reaksi redoksnya sudah setara. Oke, itulah dek cara penyetaraan dengan cara setengah reaksi. Ada pertanyaan, adik-adik?
Jam setengah 12. Oke, baik adik-adik. Sambil dicatat ya. Ada yang bertanya nggak tentang penyetaraan redoks ini? Silakan. Cindy, ada yang mau bertanya, Dek? Cindy? Enggak, Pak. Oke, enggak ya? Baik, sebelum kita akhiri nih pertemuan kita hari ini tentang penyetaraan redoks. Jadi intinya tadi ya, adik-adik ya, Bilox itu harus dikuasai. Sambil kamu lihat-lihat tabel periodik itu penting banget ya. Tabel periodik itu sangat penting karena sangat berkaitan erat nanti dengan yang namanya cell voltage, elektrolisis ya. Kemudian nanti pelajaran-pelajaran kimia yang berhubungan dengan tabel periodik itu sangat penting adik-adik. Nah, kemudian penyetaraan redoks, karena ini masih satu cara ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke cara yang kedua ya. Jadi cukup dulu untuk hari ini tentang Bilox, redoks, dan penyetaraan redoks, yaitu dengan cara setengah reaksi. Oke, sebelum kita akhiri adik-adik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Udah dicatat semua kira-kira, Dek? Catatannya dibuat lengkap ya? Iya, Pak. Dibuat rapi. Baik, Bu, karena udah waktunya setengah 12, mungkin sampai di sini dulu, Ibu, kita menyampaikan pelajaran dari Inten, Bu. Oke, habis ini kalian masih belajar dari sekolah nggak, Dek? Atau Mungkin. ini jam pelajaran? Mungkin masih ada, Pak. Oh, masih ada. Ya udah, berarti selamat siang buat kita semua. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik semua. Dan nilai rapot bagus ya. Kemudian nanti bisa keterima nanti di perguruan tinggi negeri bagi adik-adik yang pengen melanjutkan perkuliahannya nanti setelah SMA ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Semoga sukses buat adik-adik semua dan khusus untuk SMA Negeri 1 Setu ya.
Harapan kita semuanya berhasil dan sukses di kemudian hari. Terima kasih semua dan Ibu. Sukses buat kita semua. Ibunya mana? Baik Bu, saya izin lift dulu ya Bu ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Kak. ya Terima izin kasih, lift Kak. ya. Ya. Bu, ini udah belum sih? Udah. Oke. Udah buat tulis. Itu ntar pakai catatan yang dari dia ya. Ntar gue dengerin lagi yang lo yang UI.
Halo, Halo, kalian ngapain? Kirain guru. nungguin. Siapa yang ini tinggal ber-20. Iya, nggak pada keluar. Gimana? Keluar aja. Mau keluar tapi males pencet lift. Ini di-record, teman-teman. Mohon maaf lupa. Dengan siswa bertahan 12 dengan 12 dua orang di sini. Tidak mau keluar di kolom. Assalamualaikum, duluan ya, keluar ya.